Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reksi Wibowo, NIM saya 245760002. Saya dari program studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan melakukan presentasi, yaitu mereview sebuah jurnal dengan judul Rancang Bangun Virtual Reality Machine FreeCAD Interaktif dengan Teknologi Web XR. Penulisnya di sini ada Safwan, Wizanul Ahkam, Sumiati, dan Muhammad Rizka. Program studinya bisa dilihat studi teknologi informasi Politeknik Aceh dan program studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Lokosumawe. Tanggal terbitnya bulan Juni 2024, nama jurnalnya Jurnal Infomedia, Teknik Informatika, Multimedia, dan Jaringan, dengan peringkat Sinta 4. Jadi rancang bangun virtual reality mesin ini sebagai media pembelajaran teknologi pengolahan sawit. Kita bisa lihat pembelajaran mesin FreeCAD saat ini masih menggunakan buku 2D, membuat pelajar pasif dan sulit memahami. Diperlukan metode interaktif seperti animasi 3D dan virtual reality atau VR untuk mempermudah pemahaman. Di sini kita bisa lihat ada tantangan pembelajaran, yaitu buku 2D membuat pelajar pasif dan sulit mengimajinasikan materi. Lalu di sini penelitian ini menawarkan solusi inovatif, yaitu aplikasi animasi 3D dan VR berbasis Android untuk pembelajaran interaktif. Apa itu virtual reality? VR itu sendiri adalah teknologi yang memungkinkan pengguna masuk ke dalam dunia maya dan melakukan simulasi objek nyata yang diciptakan oleh komputer, membangkitkan suasana 3 dimensi. Di sini kita bisa lihat ada dunia semu dinamis, yaitu pengguna merasakan seolah berada di dunia nyata. Lalu ada media penghubung, menggunakan VR box dan aplikasi Android pada headphone. Tujuannya mengembangkan VR mesin FreeCAD ini sebagai media pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle atau yang biasa kita sebut MDLC. Terdiri dari 6 tahap. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada desain atau perancangan, lalu ada material collecting, pengumpulan bahan, dan assembly, pembuatan, lalu ada testing atau pengujian, serta yang terakhir adalah distribusi. Konsepnya ini berupa mesin FreeCAD. Konsep media interaktif ini adalah animasi 3D yang menjelaskan proses kerja mesin FreeCAD. Kita bisa lihat di sini ada dimulai, lalu turun ke buah sawit masuk ke loading ram, buah sawit diteruskan ke FreeCAD, ke conveyor, sterilizer, dan selesai. Loading ram, buah sawit masuk ke dalam loading ram. FreeCAD, buah masuk ke mesin FreeCAD yang terdapat lori. Conveyor membawa lori ke sterilizer untuk proses lebih lanjut. Flowchart pembuatan VR ini sebagaimana berikut. Yang pertama, menentukan data objek 3D dan data perancangan VR. Lalu yang kedua, mendesain model 3D FreeCAD, ditambah loading RAM di Blender. Yang ketiga, melakukan uji coba atau quality control untuk melihat kesalahan perancangan. Jika berhasil, yang terakhir, VR mesin FreeCAD interaktif siap digunakan. Lalu ada pembuatan objek 3D dan konten VR. Semua data yang dikumpulkan diproses menjadi aplikasi menggunakan Blender, Unity 3D, dan Android. Kita bisa lihat di sini ada objek nyata, lalu dibuat menjadi objek 3D melalui loading RAM. Di sini juga sama. Pembuatan objek ini menggunakan Blender dengan memahami koordinat X, Y, Z. Konten VR dirancang di Unity dimulai dengan import Google VR SDK dan 3D modeling dari Blender, lalu membuat animasi kontrolnya. Lalu produk yang akan dihasilkan seperti tampilan aplikasi VR. Produk ini adalah representatif virtual mesin FreeCAD untuk pelatihan operasional, dilengkapi antarmuka intuitif dan skenario latihan realistis. Kita bisa lihat di sini ada tampilan menu utamanya, lalu yang kedua di sini ada tampilan konten VR dengan tombol hidup
atau mati atau biasa disebut on atau off. Simulasi ini memberikan pengalaman belajar yang aman, melatih pengguna mengenali area berbahaya dan memahami prosedur keselamatan. Pengujian dan hasil ujinya, di sini kita bisa melihat responden 25 mahasiswa dan staf industri sawit, hasilnya 96% responden setuju dan 4% tidak setuju. Kesimpulannya, aplikasi layak digunakan dengan hasil sangat baik. Di sini kita bisa melihat grafik dari yang setuju dan tidak setuju seperti berikut. Lalu kesimpulan keseluruhannya itu adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas, menghemat biaya, peningkatan keamanan, penerimaan positif, dan yang terakhir uang penyempurnaan. Nah, analisis hasil uji ini dapat saya simpulkan dengan kekuatan dan kelemahan sebagai berikut. Kekuatan aplikasinya yang pertama meningkatkan produktivitas operasional. Ini didukung dengan 97% persetujuan responden. Berpotensi menghemat biaya pelatihan dengan 96% responden setuju. Meningkatkan keamanan kerja melalui simulasi lingkungan berbahaya dengan 96% responden juga setuju. Diterima secara positif oleh mayoritas pengguna dan memberikan pengalaman belajar interaktif, imersif, dan aman. Ada pula kelemahan dari aplikasi ini, ada perlunya ditingkatkan realisme simulasi untuk memenuhi ekspektasi dari 4% daripada responden yang tidak setuju untuk mencari data yang lebih akurat. Demikian presentasi dan hasil review jurnal yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.